Bismillah, sekarang kita akan membahas 20 soal yang kemarin ya, yang ada di ulangan harian. Nah, langsung saja ini nomor 1, sudah saya tulis. Domain A-nya itu 1, 2, 3, sama 5. Nah, kan di soal domain B-nya itu banyak ya, tapi saya langsung tulis range-nya aja ya. Nah, ini pasangannya gini, 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 5 ke 10. Nah, kalau kita lihat ini menjadi sebuah fungsi. Nah, fungsi itu fx sama dengan, nah kan ini 1 ke 2 itu dikali 2, 2 ke 4 dikali 2, 3 ke 6 dikali 2, 5 ke 10 dikali 2. Nah, jadi ini kita bisa tulis fx-nya itu, nah kan ini domainnya A ya, jadi ini fa saja ya. Nah, jadi fa sama dengan 2A. Nah, jadi nilainya itu 2 lebih dari gitu. 2 lebih dari, 2 kali dari. Nah, jadi 2 itu 2 kali dari 1, 4 itu 2 kali dari 2, 6 itu 2 kali dari 3, 10 itu 2 kali dari 5. Nah, yang nomor 2, diketahui fungsinya itu 2x plus 3 ya, dengan domain fungsinya itu dari min 2 sampai 4. Nah, yang ditanyain itu adalah range-nya ya, dari mana sampai mana. Nah, domainnya ini sudah dibatasi. Caranya kita masukin saja nilai minimum dari domain sama nilai maksimum. Nah, kan ini min 2 kurang dari sama dengan, berarti min 2-nya termasuk. Nah, lalu ini maksimumnya 4 lebih dari sama dengan, berarti 4-nya termasuk. Nah, maka nilai minimumnya itu min 2 dan nilai maksimumnya itu 4. Langsung masukin saja min 2-nya ke sini. 2 dikali x, x-nya min 2, 2 dikali min 2, min 4 ditambah 3, min 1. Nah, berarti nilai minimum dari range-nya itu min 1. Nah, ini kan kurang dari sama dengan ya. Nah, kita tulis lagi. Ininya tetap x atau y saja ya, karena ini range dari fungsi. Nah, nilai maksimumnya kita masukkan. Kan ini nilai maksimumnya 4. Nah, 2 dikali 4, 8 ditambah 3, 11. Nah, jadi range-nya itu min 1 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 11. Sekarang yang nomor 3, diketahui fx-nya itu 3x tambah 6. Nah, yang ditanyakan itu fungsi inverse-nya. Nah, dari 3x tambah 6, cara nyari fungsi inverse yang gampang itu jadiin fx-nya itu y. Nah, y sama dengan ini 3x tambah 6. Nah, cara ngejadiin fungsi inverse, kalian harus menjadikan bentuknya dalam bentuk x sama dengan. Nah, caranya pindahin semua konstanta ke ruas kiri yang tidak ada x-nya. Berarti y dikurangi 6. Nah, kan ini positif, pindah ke sini jadi negatif, sama dengan 3x. Nah, lalu kita bagi kedua ruas dengan 3. Nah, sehingga kita dapat y min 6 per 3 sama dengan 3x dibagi 3 x. Nah, kalau kita lihat ini bisa dipecah lagi menjadi y per 3 dikurangi 6 per 3, sama kan? Nah, sama dengan x. Nah, 6 per 3 itu 2 kan? Nah, jadi ini sama kayak y per 3 dikurangi 2. Nah, maka fungsi inverse-nya itu adalah y-nya ganti sama x. X per 3 dikurangi 2. Atau kita bisa pecah lagi menjadi 1 per 3 dikali x. Nah, kan ini 1 per 3 dikali x itu x per 3 dikurangi 2. Sekarang nomor 4, diketahui fx-nya itu 4 min x kuadrat. Terus gx-nya itu 4x plus 5. Yang ditanyakan fungsi g dikomposisikan dengan fungsi fx. Nah, caranya ini kan sama dengan g fx. Nah, jadi kita ganti si x yang ada di g itu dengan fx. Nah, si x ini kita ganti dengan fx. Nah, sehingga ini menjadi 4 dikali fx ditambah 5. Nah, fx-nya kan ini 4 min x kuadrat. Jadi 4 dikali 4 min x kuadrat plus 5. Nah, kita kalikan 4 kali 4, 16. 4 dikali min x kuadrat. Jadi min 4x kuadrat. Nah, ditambah 5 ya tetap. Nah, terus ini konstanta bisa ditambahkan dengan konstanta lagi. 16 ditambah 5, 21. Nah, jadi hasilnya 21 min 4x kuadrat. Yang nomor 5, diketahui fx itu 3 min 4x. Nah, terus f kuadrat x itu sama dengan
fungsi f dikomposisikan dengan fungsi f. Nah, yang ditanyakan itu fungsi f dikomposisikan dengan fungsi f lalu diinverskan. Nah, caranya kita cari dulu f komposisi f ini. Nah, caranya x yang ada di fx diganti dengan fx. Nah, jadi 3 min 4 fx. Nah, fx-nya itu kan ini. Jadi 3 min 4 dikali 3 min 4x. Nah, ini kalikan ke dalam. 3 min 4 kali 3 min 12 min 4 dikali min 4x. Nah, kan min dikali min jadi positif plus 16x. Nah, ini kan konstanta sama konstanta bisa dikurang. 3 dikurangi 12 min 9 ditambah 16x. Nah, biar gampang saya ubah bentuknya jadi 16x min 9. Nah, ini baru fungsi f dikomposisikan dengan fungsi f. Nah, sekarang kita disuruh untuk menginverskannya ya. Nah, caranya kita misalkan si f of f ini jadi y. Maka y sama dengan 16x min 9. Nah, kita pindahkan yang konstanta ke ruas yang tidak ada x-nya. Jadi y ini min 9 pindah jadi positif plus 9 sama dengan 16x. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 16 agar menjadi x sama dengan, maka y plus 9 per 16 sama dengan x. Nah, maka fungsi inverse-nya itu bukan fungsi inverse, fungsi f dikomposisikan dengan fungsi f inverse, maksudnya diinverskan itu sama dengan y-nya ganti pakai x. Jadi x plus 9 per 16. Nomor 6 ini soal cerita ya. Seorang manajer pemasaran memperoleh gaji sebesar 5 juta per bulan ditambah 5% komisi dari total penjualan selama sebulan. Total penjualan yang didapat perusahaan sehingga manajer mendapatkan gaji sebesar 5.500.000 adalah, nah kita misalkan gaji total yang diterima manajer itu fx sama dengan gaji per bulan ditambah persentase dari total penjualan ya. Nah, gaji normalnya itu kan 5 juta ya. Ditambah 5% dari hasil penjualan. Nah, 5% itu kan 5 per 100 ya, atau disederhanakan menjadi 1 per 20. Nah, 1 per 20 dari hasil penjualan jadi 1 per 20 X. Nah, yang ditanyakan itu berapa nilai X-nya saat si pegawai itu mendapat gaji sebesar 5.500.000. Nah, jadi kita masukkan 5.500.000 itu ke fx-nya. Jadi 5.500.000 sama dengan 5 juta ditambah 1 per 20x. Nah, ini 5 jutanya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif ya. 5.500.000 dikurangi 5 juta. Nah, sisa 500.000. Sama dengan 1 per 20x. Nah, maka kita ingin mendapatkan x ini kedua ruas dikali 20 ya. Jadi 500.000 dikali 20 sama dengan x. Nah, 500.000 dikali 20 itu berapa? 10 juta ya. Nah, jadi x-nya itu sama dengan 10 juta. Nomor 7 ini ada segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di B. Nah, diketahui sudut A-nya itu 30 derajat. Nah, lalu panjang AC itu 8 cm. Nah, AC ini kan sisi miring ya, karena berada di seberang sudut siku-sikunya. Nah, yang ditanyakan itu panjang dari AB. Nah, AB itu kan sisi samping dari si 30 derajat ini. Nah, berarti kalau samping itu pakai cos. Nah, jadi cos 30 derajat sama dengan cos itu kan samping dibagi miring. Nah, kan sampingnya tidak diketahui ya. Jadi AB dibagi miring. Miringnya itu 8 cm. Nah, cos 30 itu kan 1 per 2 akar 3 ya, atau akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2 sama dengan AB per 8 cm. Nah, kalau kita ingin mencari AB, tinggal kita kalikan saja 8-nya ke ruas kiri sehingga kita dapat AB ya. Maka 8 dikali akar 3, 8 akar 3 per 2 sama dengan AB. Nah, ini kan 8 bisa dibagi 2 ya, menjadi 4.
Ini jadi 1. Nah, jadi AB sama dengan 4 akar 3 cm. Nah, nomor 8 itu yang ditanyakan adalah nilai dari sin 240 derajat. Nah, kita harus tahu dulu 240 derajat ini ada di kuadran mana. Nah, 240 derajat ini kan ada di kuadran 3. Nah, sin di kuadran 3 itu bernilai negatif. Nah, yang di kuadran 3 yang positif itu tangen. Sekarang 240 derajat ini sama dengan 180 ditambah 60. Nah, maka ini sama kayak sin ini alfanya. Nah, jadi sama kayak sin 60. Sin 60. Nah, tapi ingat tadi kan ini di kuadran 3 ya. Sin di kuadran 3 bernilai negatif, maka ini sama kayak min sin 60. Sin 60 itu akar 3 per 2, maka min akar 3 per 2. Atau disederhanakan menjadi min 1 per 2 dikali akar 3. Nah, nomor 9 itu diketahui tan alfa atau tan A sama dengan 3 per 4. Lalu tan beta sama dengan 8 per 15. Nah, A dan B itu sudut lancip. Nah, berarti ada di kuadran 1 ya. Di kuadran 1 itu positif semua ya sin kostannya. Nah, yang ditanyakan itu sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, caranya kita gambarkan dulu. Misal ini segitiga yang A. Nah, ini siku-siku. Nah, kita tempatkan sudut alfanya bebas mau di sini atau di sini sama saja ya. Nah, misal di sini A. Nah, diketahui tan alfa itu 3 per 4. Nah, tan itu kan depan dibagi samping. Nah, maka kita bisa tulis bahwa depannya itu adalah 3 dan sampingnya itu adalah 4. Nah, kita bisa cari nilai ini pakai teorema Pitagoras ya. Nah, ini kan sisi miring, bahwa misal ini X ya. Nah, X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu kan 9 ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. 9 ditambah 16 itu 25. Nah, maka X-nya itu ini kuadratnya diakarin kedua ruas. Jadi akar dari 25. Maka ini 5 cm ya. Nah, maka kita bisa tahu nilai sin alfa sama cos alfanya ya. Sin alfa itu kan depan dibagi miring. Nah, maka sin A sama dengan 3 per 5. Nah, lalu cos A sama dengan 4 per 5. Nah, lalu kita gambarkan segitiga yang B nya. Nah, ini, misal B nya di sini ya, sudut B nya. Nah, diketahui tan beta itu 8 dibagi 15. Nah, berarti 8 dibagi 15. Nah, terus kita bisa cari sisi miring ini pakai teorema Pitagoras lagi ya. Nah, misal ini Y. Nah, maka Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, maka Y kuadrat sama dengan 64 ditambah 225. Nah, maka Y sama dengan akar dari 64 tambah 225 berapa? 289. Nah, maka Y-nya itu adalah 17 ya. Nah, bahwa kita bisa tahu bahwa sin beta adalah depan dibagi miring, depannya itu 8, miringnya itu 17, berarti 8 per 17. Lalu cos beta sama dengan bawah dibagi miring 15 dibagi 17. Nah, kan sudah diketahui sin alfa cos alfa, sin beta cos beta. Nah, sekarang yang ditanyakan itu sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, sin alfa itu kan 3 per 5 dikali cos beta itu 15 per 17 per 17. Nah, dikurangi, ini saya kasih kurung ya biar gampang, cos alfa dikali sin beta. Cos alfa itu 4 per 5 dikali sin beta itu 8 per 17. Nah, lalu tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 15 itu 45 per 5 dikali 17.
eh, 85 ya. Nah, dikurangi 4 dikali 8 itu 32 per 5 dikali 17 itu 85. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama. Langsung saja kita kurangkan 45 dikurangi 32 itu 13 per 85. 10 itu disuruh menyatakan 60 derajat ini dalam bentuk radian ya. Nah, caranya gini, 180 derajat itu kan 1 pi radian. Nah, sekarang cara 60 itu adalah 1/3 dari 180. Jadi tinggal kita bagi 2 saja keduanya. Nah, 180 dibagi 3 itu 60 derajat, sama dengan ini kan 1 pi radian, berarti 1 dibagi 3 1/3 pi radian. Nah, maka 60 derajat itu adalah 1/3 pi radian. Nomor 11 itu adalah pada segitiga ABC jika panjang BC sama dengan AC. Nah, dan D itu merupakan titik tengah sisi AB. Nah, panjang BD adalah 6 cm dan besar sudut A adalah 30 derajat, maka panjang BC dan CD adalah, nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, yang kita cari itu adalah BC dan CD. Nah, kita cari BC dulu ya. Nah, kan ini segitiga sama kaki ya tadi di soal. Nah, berarti sudut yang A sama B itu bakal sama ya. Nah, berarti ini juga 30 derajat. Nah, berarti yang C itu adalah 120 derajat ya sisanya. Kan dalam satu segitiga itu 180 derajat ya. Dikurangi 30 dikurangi 30 berarti 120 derajat. Nah, si C itu ditarik garis di tengah-tengahnya, berarti dibagi 2, maka ini akan jadi 60. Ini juga 60 derajat. Nah, yang kita cari itu BC-nya dulu ya. Nah, cara nyari BC itu pakai cos ya, karena yang diketahui itu sisi samping. Nah, maka cos 30 derajat sama dengan samping dibagi miring. Samping itu 6 dibagi miringnya itu yang dicari ya, BC. Nah, cos 30 itu kan akar 3/2 ya. Sama dengan 6 dibagi BC. Nah, ini dikali silang ya, BC dikali akar 3, jadi BC akar 3 sama dengan 6 dikali 2, 6 dikali 2. Nah, maka BC itu 6 dikali 2 dibagi akar 3 kan, 6 dibagi 2 per akar 3. Nah, ini 6 dikali 2 kan 12, jadi 12 akar per akar 3. Nah, kita sederhanakan dikali sekawannya. Nah, dikali akar 3 per akar 3. Nah, sama dengan 12 akar 3 per 3. Nah, 12 bisa dibagi 3 kan. Nah, jadi 4. Nah, sama dengan 4 akar 3. Itu adalah panjang dari BC ya. Nah, sekarang kita nyari CD. Nah, nyari CD itu bisa pakai sin atau pakai tangan ya. Nah, karena ini dua-duanya sudah diketahui. Nah, kita pakai sin saja ya. Nah, kan ini sin itu depan dibagi miring. Nah, sin 30 derajat sama dengan depan dibagi miring, berarti CD dibagi 4 akar 3. Nah, sin 30 derajat itu kan 1/2 ya. 1/2 sama dengan CD per 4 akar 3. Nah, maka kalau ingin nyari CD tinggal 4 akar 3 yang dikali silang ke 1. Nah, maka 4 akar 3 per 2 sama dengan CD. Nah, ini kita bisa coret 4 dibagi 2. Nah, ini sisa 2. Nah, maka CD itu adalah 2 akar 3. 11 itu diketahui segitiga PQR dengan siku-siku di P. Nah, yang ditanyakan itu adalah sudut R sama tan R. Nah, kita cari tan R-nya saja ya. Maksudnya cari tan R dulu. Tan R, definisi tangan itu kan sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sisi depan dari R itu adalah 6. Nah, dibagi samping 2 akar 3. Nah, 2 akar 3. Nah, kita sederhanakan 6 dibagi 2 3 ya, sama dengan 3 per akar 3. Nah, ini disederhanakan lagi dikali sekawan, dikali akar 3 per akar 3. Nah, maka ini menjadi 3 akar 3 dibagi akar 3 dikali akar 3.
3. Nah ini 3 bisa dibagi sama 3, jadi 1. Nah 1 dikali akar 3, nah, sama dengan akar 3. Nah ini nilai dari tan R. Nah sekarang kita cari R nya. Nah R nya itu adalah tan pangkat min 1 atau arkus tangen dari akar 3. Nah ini ada di sudut istimewa ya, yaitu 60 derajat. Nomor 13 nih, ini yang agak sulit ya, mengubah identitas trigonometri. Ini harus banyak latihan. Nah caranya untuk menyelesaikan ini adalah kita pecah ini menjadi sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X dikali sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah ingat, kalau bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah A plus B dikalikan A min B. Nah kita masukkan A kuadratnya, A nya itu adalah sin kuadrat. Nah B kuadratnya, B nya itu cos kuadrat. Maka kita dapat sin kuadrat X dikuadratkan dikurangi cos kuadrat X, ini pakai kurung kecil ya, dikuadratkan. Nah sama kayak ini, A plus B A min B. Nah sama dengan A nya itu kan sin kuadrat X, B nya itu cos kuadrat X. Nah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikali sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Nah dibagi, nah itu kan tadi tan kuadrat X min 1. Nah tan kuadrat X nya itu rubah menjadi sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Nah itu kan sama aja ya kayak tan kuadrat. Nah maka ini dibagi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah terus ini min 1-nya itu rubah menjadi cos kuadrat X per cos kuadrat X. Nah kan itu 1 ya, agar penyebutnya sama dengan ini. Nah maka ini per cos kuadrat X ya. Nah ini dikurangi. Nah kalau kita lihat, ini ada di identitas ya, sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu 1. Nah berarti ini kita coret saja ya menjadi 1. Nah 1 dikali ini ya tetap ini hasilnya. Nah maka ini sama kayak sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X dibagi ini, dibagi sin kuadrat X min cos kuadrat X per cos kuadrat X. Nah kan ini pembagian pecahan ya. Kalau pembagian pecahan berarti si simbolnya itu dijadikan kali lalu ininya dibalik ya. Nah berarti ini bakal jadi yang sin kuadrat dikali cos kuadratnya dikali min cos sin kuadrat X dikurangi cos kuadratnya X itu akan di bawah ya. Nah, menjadi sin kuadrat X min cos kuadrat X dikali cos kuadrat X per sin kuadrat X min cos kuadrat X. Nah kalau kita lihat ini kan sama kayak ini, berarti kita bisa mencoretnya ya. Ini jadi 1, ini jadi 1, sehingga hasilnya adalah cos kuadrat X. Sekarang masuk ke segitiga sembarang ya. Ini masuk ke trigonometri 2. Nah diketahui segitiga ABC dengan sudut BAC itu 60 derajat dan panjang AB itu 5 dan AC itu 8. Nah yang ditanyakan itu panjang BC. Nah ini langsung saja memakai aturan kosinus ya. Nah BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali AC dikali cos dari BAC. Nah AB kuadrat itu kan 5 kuadrat berarti 25 ditambah AC kuadrat itu 8 kuadrat 64 dikurangi 2 dikali AB dikali AC. 2 dikali 5 10 dikali 8 80 dikali cos BAC. Nah cos 60 derajat itu kan 1/2 ya, berarti 80 dikali 1/2. Nah 80 dikali 1/2 itu kan bisa dicoret ya, jadi ini 40. Nah maka hasilnya itu adalah 25 ditambah 64 dikurangi 40. Nah, sama dengan ini hasilnya adalah 49. Nah 49 itu adalah BC kuadrat. Nah maka BC itu adalah akar dari 49 yaitu 7. Nomor 15 ini ya,
aneh. Nah, karena tidak akan ada isinya ya. Saya akan jelaskan. Nah, panjang P itu 5 ya. Nah, panjang R itu 4 dan luas segitiganya itu adalah 100 cm kuadrat. 100 cm kuadrat. Nah, kita mencari luas segitiga ini memakai sinus ya. Caranya adalah 1/2 dikali sisi ini dikali sisi ini dikali sinus dari ini. Nah, 1/2 dikali 5 dikali 4 dikali sin dari ini, misal ini X ya. Nah, maka ini dari sin X sama dengan luasnya yaitu 100. Nah, 5 dikali 4 itu berapa? 20 dibagi 2 10. Nah, maka 10 dikali sin X sama dengan 100. Nah, maka sin X sama dengan 100 dibagi 10 ya 10. Nah, sementara nilai maksimum dari sin X itu adalah 1 ya, X-nya itu 90 derajat. Nah, maka ini adalah tidak ada isinya ya. Nah, nomor 16 ini kalian harus bisa menentukan letak huruf sisinya ya. Misal ini titik sudut ABC. Nah, maka sisi A itu dilambangkan dengan huruf A kecil harus berada di seberang titik sudut A. Nah, berarti A-nya itu ada di sini. Nah, B juga sama, berarti di seberang dari titik sudut B. Berarti di sini ini B. C juga sama di seberangnya, berarti ini C. Nah, diketahui bahwa A itu 8 cm. Ini 8. B itu 10 dan C itu 12. Ini 10, ini 12. Nah, yang ditanyakan itu adalah cos A. Nah, yang ini. Nah, kita bisa memakai aturan kosinus ya. Nah, caranya adalah 8 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurangi 2 dikali 12 dikali 10 dikali cos A. Nah, 8 kuadrat itu kan 64. Nah, 12 kuadrat itu 144. 10 kuadrat itu 100. 2 dikali 12 dikali 10 240 dikali cos A. Nah, 144 ditambah 100 itu kan 244 ya. 244. Ini tetap 64 dikurangi 240 cos A. Nah, kita pindahkan 244 ini ke ruas kiri menjadi negatif ya. 64 dikurangi 244 sama dengan min 240 cos A. Nah, maka 64 dikurangi 244 ini hasilnya berapa? 180 ya. Ini negatif, jadi negatif 180 sama dengan negatif 240 dikali cos A. Nah, kita kedua ruas dibagikan min 240. Nah, dibagi min 240. Ini juga sama. Nah, ini kan habis ya, jadi 1. Nah, ini negatifnya hilang. 180 dibagi 24 itu 3/4 ya. Sama dengan ini sama dengan 3/4. 3/4 itu adalah cos dari alfa atau A. Nah, maka cos alfa itu 3/4. Nah, yang ditanyakan itu adalah sudutnya. Maaf, yang ditanyakan itu bukan alfanya ya, tapi cosnya, cos A. Nah, cos A itu 3/4. Sudah diketahui. Selanjutnya itu diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 4 dan QR 8 dengan sudut PQR 120 derajat. Nah, yang ditanyakan itu keliling segitiga. Nah, kalau ingin mencari keliling kita harus mengetahui semua sisi panjang sisinya dulu ya. Nah, ini kita cari dulu PR. Nah, PR itu pakai aturan kosinus. Maka PR kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikali 8 dikali cos 120 derajat. 120 derajat. Nah, maka 4 kuadrat itu kan 16 ditambah 64 dikurangi 2 kali 4 kali 8 64 cos 120. Nah, cos 120 itu kan
Nah, 120 kan di kuadran 2, cos di kuadran 2 itu negatif. Nah, berarti ini sama kayak min cos 60 derajat. Nah, dikali min cos, langsung saya cos 60 derajat itu kan 1/2 ya. Jadi langsung saja dikali min 1/2. Nah, 64 dikali min 1/2 itu akan menjadi min 32 ya, tapi ini 64-nya juga min. Nah, min dibagi min itu positif, maka ini akan menjadi ditambah, ini menjadi 32. Maka 16 ditambah 64 itu hasilnya 80 ditambah 32. 80 ditambah 32 itu 112. 112 itu adalah PR kuadrat. Nah, maka panjang PR-nya itu adalah akar dari 112. Nah, akar 112 ini sama kayak akar dari 16 dikali 7 ya. Akar 16 itu kan 4. Nah, maka 4 akar 7. Nah, panjang PR itu 4 akar 7, maka kelilingnya itu adalah 4 ditambah 8 ditambah 4 akar 7, maka hasilnya adalah 12 ditambah 4 akar 7. Nah, gak ada isinya ya di PG. Nah, ini hasilnya. Nomor 18 itu harus nyari koordinat kartesius dari koordinat kutub ini ya. Nah, ini sebagai R, ini sebagai theta. Nah, cara nyarinya adalah memakai rumus R cos theta, R sin theta. Nah, R-nya itu kan 7. 7 dikali cos theta. Cos theta itu cos 90. Cos 90 kan 0. Nah, 7 dikali 0, R-nya itu 7 dikali sin 90. Sin 90 itu 1. Nah, maka koordinat kartesiusnya 7 dikali 0, 0, 7 dikali 1, 7. Nah, maka koordinat kartesiusnya adalah 0,7. Nomor 19 itu kebalikan dari 18 ya, harus nyari koordinat kutub dari ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, rumus koordinat kutub itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, tan pangkat min 1 atau arkus tangan dari Y per X. Nah, kita cari dulu ya, X kuadrat ditambah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, maka akar dari X kuadrat 5 kuadrat 25. 5 akar 3 dikuadratkan. Nah, berarti 5 dikali 5 akar 3 dikali akar 3 ya. 5 dikali 5 itu kan 25. Nah, akar 3 dikali akar 3 itu 3 ya. 25 dikali 3 ya 75. Nah, maka 25 ditambah 75, tan pangkat min 1 dari Y per X. Nah, 5 akar 3 per 5. Nah, ini kan 25 tambah 75 itu 100. Nah, akar 100 itu 10. Nah, maka ini 10, nah ini kan 5 bisa dibagi dengan 5. Nah, maka tan pangkat min 1 dari 5 dibagi 5 itu kan 1. 1 dikali akar 3, ya, akar 3. Nah, akar 3 ini ada di sudut istimewa ya, di tangan. Nah, itu tangan 60 derajat. Maka ini koordinat kutubnya adalah 10,60 derajat. Sekarang kita ke nomor terakhir ya, ini jurusan 3 angka. Nah, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan besar sudutnya 75 derajat sejauh 10 mil. Nah, lalu berputar haluan 165 derajat ke pelabuhan C, nah sejauh 20 mil. Yang ditanyakan itu jarak terdekat dari A ke C. Nah, ini ya AC. Nah, caranya kita harus tahu dulu sudut yang ini. Nah, kita cari sudut yang ini. Nah, kalau kita lihat jika ini diperpanjang, nah, maka ini kan akan membentuk garis lurus ya. Nah, garis lurus itu 180 derajat. Ini sudah terpakai 75 derajat, berarti sisanya adalah 180 dikurangi 75, yaitu 105 derajat. Nah, berarti kalau kita lihat ini kan sama dengan sudut ini, berarti ini adalah 105 derajat. Nah, kalau kita lihat ini membentuk lingkaran ya, sudut ini semuanya. Lingkaran itu 360 derajat. Nah, 360 yang sudah terpakai itu 105 ditambah 165, tinggal dikurangi. 105 tambah 165 itu kan 270. Nah, maka 360 dikurangi 270 itu 90. Nah, maka ini siku-siku ya. Nah, terus kita bisa tahu bahwa AC itu pakai aturan kosinus ya. Nah, AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Nah, ini 10 ditambah 20 kuadrat. Nah, ini 20 dikurangi 2 dikali
10 dikali 20 dikali cos dari ABC. Nah, ini cos ABC itu kan yang ini 90 derajat. Cos 90. Nah, maka AC kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat itu 100 ditambah 20 kuadrat itu 400 dikurangi 2 dikali 10 dikali 20 dikali cos 90. Nah, cos 90 itu kan nilainya 0 ya. Nah, maka 0 dikali 20 dikali 10 dikali 2 itu 0. Nah, ini dikurangi 0. Nah, ini gak usah ditulis ya biar cepat. Nah, maka ini 100 ditambah 400 itu adalah AC kuadrat. Nah, maka AC itu adalah akar dari 100 tambah 400 500. Nah, maka ini disederhanakan menjadi akar 100 dikali 5. Nah, maka hasilnya menjadi 10 akar 5. Nah, di soal tidak ada ya, tapi ini isinya.